Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 7, akan berdiskusi seputar PBL pelayanan kefarmasian. Nah, pada saat ini kelompok kami terdiri dari Ami Vini Fakiha, Velia Kurniasari, Latifah Nur Hasanah, Octavia Bamesti, Siti Nuraisyah, dan saya sendiri Muhammad Syahibur Ramli. Nah, pada saat ini kelompok kami mendapatkan kasus 2, di mana ada seorang ibu datang ke apotek ingin membeli obat. Nah, ibu tersebut memiliki gejala yaitu meriang, pilek, dan batuk disertai demam. Nah, informasi apa yang perlu Anda dapatkan dan obat apa yang akan Anda berikan? Obat yang tersedia di apotek antara lain Paratusin, Demokolin, Sumagesik, Panadol, Floris, Konstan, Select, Activate, Dextral, dan Fluden. Subjeknya, beliau bernama Bu Husna, seorang ibu perempuan berusia 30 tahun. Kemudian objeknya suhu tubuh beliau 41 derajat Celcius. Nah, untuk asesmen, beliau baru merasakannya 4 hari yang lalu. Kemudian untuk gejalanya itu demam, pilek, dan batuk berdahak. Kemudian untuk pileknya itu sedikit encer dan berwarna. Kemudian beliau tidak mempunyai alergi, dan obat yang beliau konsumsi akhir-akhir ini adalah paracetamol dan demokolin. Untuk makanan terakhir yaitu es campur, dan juga beliau sedang hamil 3 bulan. Untuk patofisiologi sudah tertera, dan juga untuk batuk ini dapat terjadi akibat berbagai penyakit, proses yang merangsang reseptor batuk. Selain itu, batuk juga dapat terjadi karena keadaan psikogenik tertentu. Untuk pilek terjadi karena infeksi virus menyerang hidung, sinus, atau tenggorokan, infeksi bakteri, alergi, terpapar zat yang memicu alergi seperti debu atau bulu binatang. Kemudian juga bisa terjadi karena efek samping dari obat-obatan. Nah, untuk demam sendiri disebabkan karena saluran pernafasan atas, infeksi saluran pernafasan atas, otitis media, sinusitis, bronkiolitis, pneumonia, faringitis, abses gigi, gingivostomatitis, gastroenteritis, infeksi saluran kemih, pielonefritis, meningitis, bakteri kimia, reaksi imun, neoplasma, dan juga osteomielitis. Kemudian next. Baik, selanjutnya untuk obat yang tersedia di apotek, itu yang pertama ada Paratusin dengan kandungan nuskapin, klorpeniramin maleat, kemudian gliseril guaicolat, paracetamol, dan fenilpropanolamin. Dengan indikasi meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai dengan batuk. Next. Kemudian untuk yang kedua itu ada demokolin dengan kandungan paracetamol, pseudoephedrine HCl, dan klorpeniramin maleat. Indikasinya yaitu meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Obat yang ketiga yaitu Sumagesik dengan kandungan paracetamol 600 mg dengan indikasi meringankan rasa sakit kepala, sakit gigi, dan juga untuk menurunkan demam. Kemudian obat selanjutnya yaitu ada Panadol. Panadol ini mengandung paracetamol 500 mg dan digunakan untuk meredakan sakit seperti sakit kepala, sakit gigi, kemudian sakit pada otot, kemudian juga untuk nyeri yang mengganggu, juga digunakan untuk menurunkan demam. Kemudian ada obat Floris. Obat ini mengandung ibuprofen 200 mg. Indikasinya untuk nyeri ringan sampai dengan sedang, seperti nyeri pasca operasi, nyeri pada penyakit rematik, nyeri otot, dan juga dapat digunakan untuk meredakan demam. Iya,
Yang selanjutnya itu ada Ponstan. Ini kandungannya asam mefenamat 500 mg dan diindikasikan sebagai analgesik untuk nyeri ringan sampai sedang. Selanjutnya, yang ketujuh ada Silex. Ini isinya bahan herbal. Ada ekstrak timi, ekstrak primulae, ekstrak altae, ekstrak drosare, ekstrak servili, oleum eukalipti, dan oleum anisi. Ini digunakan untuk mengobati batuk berdahak yang disebabkan oleh flu, bronkitis, faringitis, batuk kerejan, dan juga batuk akibat merokok. Kemudian yang kedelapan ada Activate. Ini kandungannya pseudoephedrine HCl dan tripolidin. Ini digunakan untuk meredakan gejala rinitis alergi, flu, dan selesma. Kemudian yang ke-9 ada Dextral. Ini kandungannya ada dextrometorphan HBr, kemudian fenilpropanolamin HCl, chlorfeniramin maleat, dan gliseril guaicolat. Ini diindikasikan untuk meringankan gejala flu, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan juga pilek yang disertai batuk. Dan yang ke-10 ada Fludan. Ini kandungannya paracetamol, fenilpropanolamin HCl, dan chlorfeniramin maleat. Ini digunakan untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Yang selanjutnya adalah permasalahan klinis. Yang pertama yaitu antitusif, di mana tidak boleh digunakan pada batuk berdahak karena mekanismenya dalam dan dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi oleh bakteri maupun virus karena mukusnya itu tidak dapat dikeluarkan dari saluran pernapasan sehingga akan menyebabkan penumpukan bakteri maupun virus. Kemudian ada kandungan salah satu contohnya itu ada kandungan obat dextrometorphan, yaitu termasuk dalam kategori C, kehamilan kategori C, di mana telah diteliti pada hewan di mana kontrol statisnya itu menunjukkan efek yang merugikan pada janin. Namun belum ada kontrol statis ya pada manusia. Obat ini digunakan secara hati-hati selama kehamilan. Kemudian ada kandungan obat yang kedua yaitu noscapin, dan itu masuk ke dalam antitusif, dikontraindikasikan pada ibu hamil atau yang berencana hamil. Di mana diketahui obat yang tersedia yang ada kandungan dextrometorphan atau noscapin yaitu ada paratusin tablet dan dextran. Kemudian yang kedua ada ekspektoran. Kandungan obatnya yaitu ada gliseril guaicolat. Itu terdapat perhatian khusus apabila digunakan oleh wanita hamil dan diketahui GG ini termasuk kategori C. Adapun obat yang mengandung GG yaitu paratusin dari obat yang tersedia di apotek. Kemudian yang ketiga ada dekongestan, di mana ibu yang masih dalam trimester pertama masa kehamilannya tidak dianjurkan mengonsumsi dekongestan karena dapat mengganggu pembentukan dinding perut janin. Penggunaan kandungan obat dekongestan yang lain yaitu ada pseudoephedrine saat trimester pertama kehamilan berisiko terhadap peningkatan cacat 3 kali lipat. Dekongestan tidak diperuntukkan pada ibu hamil karena memiliki kontraindikasi dan termasuk dalam kategori kehamilan C. Kemudian ada obat antiinflamasi non-steroid, di mana penggunaan obat ini dapat meningkatkan risiko terjadinya keguguran dan juga bisa menimbulkan beberapa gangguan pada perkembangan janin seperti gastroschisis, penutupan prematur ductus arteriosus, dan lain-lain. Salah satu kandungan contohnya itu ada asamilfenamat termasuk dalam kategori kehamilan C, di mana diketahui obat yang mengandung AIS dari obat yang tersedia yaitu ada Floris dengan kandungan ibuprofen 200 mg dan Ponstan dengan kandungan asamilfenamat 500 mg. Kemudian ada permasalahan mengenai dosis pada paracetamol, yaitu jika dosis harian terus-menerus tinggi pada ibu hamil mungkin dapat menyebabkan anemia berat dan penyakit ginjal fatal pada bayinya. Dan diketahui ada 2 dosis obat, yaitu sumagesik dengan dosis 600 mg dan Panadol dengan dosis 500 mg. Selanjutnya yaitu penyelesaian kasus. Yang pertama yaitu pada batuk berdahak dan pilek,
diberikan sileks, karena obat ini tidak memiliki efek samping yang berbahaya pada ibu dan janin, sehingga aman untuk dikonsumsi selama masa kehamilan. Adapun efek sampingnya yaitu diare, sakit kepala, mual muntah, konstipasi, nyeri perut, dan ruam kulit. Yang kedua yaitu pada demam diberikan Panadol, di mana mengandung paracetamol yang termasuk dalam kategori B, yang berarti beresiko kecil atau bahkan tidak beresiko sama sekali pada sejumlah kasus. Paracetamol aman digunakan pada semua tahap kehamilan, untuk menghilangkan rasa sakit dan untuk menurunkan suhu tubuh. Dalam dosis terapeutik, paracetamol aman digunakan untuk penggunaan jangka pendek. Kemudian yaitu plan and evaluation. Yang pertama yaitu tepat pasien. Pasien mengalami demam, pilek, dan batuk berdahak, sehingga dapat diberikan sileks sirup dan Panadol, di mana obat sileks sirup untuk mengatasi batuk berdahak dan pilek, sedangkan Panadol untuk mengatasi demam. Maka pemberian sileks dan Panadol tepat indikasi. Yang kedua yaitu tepat obat. Obat sileks sirup untuk mengatasi batuk berdahak dan pilek, lalu Panadol untuk mengatasi demam. Selain itu juga mempertimbangkan bahwa pasien sedang hamil, sehingga penentuan obat tidak sembarangan di mana pasien tidak memiliki kontraindikasi dengan kedua obat tersebut. Dosis yang diberikan pun tidak boleh melebihi yang sewajarnya. Yang ketiga yaitu tepat pasien. Pasien diketahui tidak memiliki riwayat alergi maupun penyakit lain, sehingga obat yang diberikan tepat. Dan yang terakhir yaitu tepat dosis. Dosis pada kedua obat sudah diberikan sesuai dengan kondisi pasien yang sedang hamil dan usianya 30 tahun. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pasien dengan kondisi hamil pada trimester pertama mengalami batuk, pilek, dan demam. Obat yang direkomendasikan yaitu Panadol untuk mengobati keluhan demam dan flu, sedangkan sileks untuk batuk berdahak. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, cuci tangan dengan sabun, dan gunakan masker, guna mencegah penularan infeksi. Untuk KIE-nya yang pertama, pasien akan diberi obat Panadol dengan kegunaan untuk menurunkan demam yang menyertai flu atau influenza. Aturan pakainya, obat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan dengan cara pakai pada pasien sebanyak 1-2 kaplet 3-4 kali sehari. Efek sampingnya pusing, sulit tidur, muntah, nyeri perut, urin berwarna gelap, sulit buang air kecil, tubuh mudah lelah, kulit dan putih mata menguning atau penyakit kuning. Dengan penyimpanannya, sebaiknya obat disimpan pada suhu ruang di tempat yang sejuk dan tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Kesimpulannya, Panadol ini mengandung 500 mg paracetamol untuk demam, sakit kepala, nyeri otot, nyeri, dan sakit gigi. Yang kedua, pasien akan diberi obat sileks sirup dengan kegunaan obat untuk meredakan batuk berdahak, melegakan tenggorokan, dan pilek. Aturan pakainya dikonsumsi sesudah makan dengan cara pakai sebanyak 3 sendok makan atau 15 ml 3-4 kali sehari dengan efek samping diare, sakit kepala, gatal, mual muntah, konstipasi, nyeri perut, dan ruam kulit. Penyimpanannya, sileks sirup disimpan pada suhu ruang di tempat yang sejuk dan tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Kesimpulannya, pasien yang menggunakan obat ini mohon menghindari mengendara kendaraan atau menggunakan alat berat yang menuntut konsentrasi tinggi karena kandungan guifenesinnya dapat menyebabkan kantuk. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.